Action. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Harisandi sebagai moderator dari podcast Agenda 3, Manajemen ASN dan Smart ASN dari kelompok 3, Angkatan 33, gelombang 4, Pelatihan Dasar Kementerian Perhubungan tahun 2022. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi Manajemen ASN dan Smart ASN. Di sini saya bersama ke-10 teman saya, ada Mbak Tania Batubara. Halo Mbak. Ada Mas Tegar Dwi Handoko, ada Mbak Aura Melva, ada Mas Andi Jumadil, ada Mas Akbar, ada Mas Piade Majid, dan ada Mas Pahala Utama, kemudian ada Mas Fajar Kurniawan, dan Mas Yuda Ardiansah. Pada hari ini kita akan membawa bahasan tentang bagaimana sih penerapan sistem merit dalam manajemen ASN dan juga peran dan tugas Smart ASN dalam mewujudkan good governance. Baik, langsung saja kita akan bertanya nih, menurut pendapat dari teman-teman semuanya tentang penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Boleh untuk Mas Fajar? Menurut Mas Fajar, bagaimana sih penerapan sistem merit dalam manajemen ASN? Boleh, Mas. Baik, Mas. Terima kasih atas pertanyaannya. Akan saya bantu jawab ya, Mas ya. Untuk penerapan sistem merit dalam manajemen ASN merupakan hal yang penting sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Sistem merit lahir berdasarkan keadilan, kemampuan, prestasi, dan kinerja sebagai landasan dalam proses rekrutmen, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin, dan pensiun pegawai. Seperti yang pernah dikatakan oleh almarhum Bapak Cahyokumolo, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang sebelumnya pernah mengatakan seorang pegawai dengan kompetensi dan kinerja yang tinggi tentu akan mendapatkan kesempatan berkembang yang lebih baik. Karena sistem merit adalah pendekatan pengelolaan SDM ASN yang paling Pancasilais karena mengedepankan asas keadilan dalam implementasinya. Sebagaimana bunyi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian penerapan sistem merit tersebut sebagai salah satu strategi dalam manajemen SDM ASN tentunya bukanlah hal yang mudah. Pada perjalanannya banyak tantangan dan inkonsistensi yang ditemui dalam pelaksanaan sistem ini. Tantangan dan inkonsistensi yang datang tidak hanya dari dalam ekosistem birokrasi semata, namun juga dari ekosistem di luar birokrasi yang secara tidak langsung mempengaruhi. Jadi itu, Mas, menurut saya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Terima kasih, Mas Ferry. Terima kasih, Mas Fajar. Menurut Mbak Tania, gimana sih Mbak bagaimana penerapan sistem merit dalam manajemen ASN tuh? Boleh Mbak Tania. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi disebutkan sistem merit itu tidak mudah untuk dilakukan. Nah, jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, Menteri Cahyo mengungkapkan terdapat beberapa langkah jitu dalam implementasi sistem merit secara komprehensif di seluruh instansi pemerintah. Yang pertama, kolaborasi antara Kementerian PAN-RB, PLAN, BKN, dan KSN perlu semakin diperkuat, serta harus bergerak bersama dan selaras. Nah, selanjutnya, penguatan database terkait kemajuan birokrasi termasuk manajemen ASN. Database ASN tidak boleh berbeda versi, hanya boleh ada satu data yang didapat dari metode yang reliable. Nah, hal tersebut penting karena setiap pengambilan kebijakan yang dilakukan, khususnya terkait dengan sistem merit, memerlukan data yang tepat akurat. Nah, langkah terakhir adalah mendorong pelaksanaan sistem manajemen ASN menggunakan aplikasi yang terintegrasi. Saat ini masih banyak aplikasi yang dibangun oleh masing-masing instansi pemerintah menyebabkan lahirnya inefisiensi. Oleh karenanya, perlu ada platform digital yang mengelola segala informasi tentang manajemen ASN. Begitu menurut pendapat saya.
Oke, itu tadi dari Mbak Tania. Gimana, Mas Tegar? Pendapat Mas tentang penerapan sistem merit dalam manajemen ASN? Baik, makasih waktunya Mas Ferry. Untuk sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya atau kompetensi dan kinerja. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan SDM didasarkan pada kemampuan dan kualifikasi seseorang dalam atau untuk melaksanakan pekerjaan dan tidak berdasarkan pertimbangan subjektif seperti afiliasi politik, etnis, dan gender. Objektivitas dilaksanakan pada semua tahapan dalam pengelolaan SDM atau rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi. Sistem ini biasanya disandingkan dengan spoil system, di mana dalam penerapan manajemen SDM-nya lebih mengutamakan pertimbangan subjektif. Mungkin itu saja, Mas Ferry. Oke, terima kasih Mas Tegar. Dan terakhir untuk menutup pernyataan dan juga menanggapi dari penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, boleh ditambahkan oleh Mbak Aura Melva. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya. Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN menurut saya sesuai dengan pasal 8 Permentan nomor 40 tahun 2018 mengenai ruang lingkup sistem merit itu meliputi yang pertama melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan sumber daya manusia aparatur secara berkelanjutan. Yang kedua, memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara. Yang ketiga, mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien. Yang keempat, memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan memperhatikan hasil kinerjanya. Kemudian memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi, memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin, menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku, dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat, menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan, memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN, melaksanakan manajemen kinerja pegawai ASN untuk mencapai tujuan organisasi, dan melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Mbak Aura. Selanjutnya kita ingin menanyakan pendapatan nih dari mas-mas selanjutnya tentang peran dan tugas Smart ASN dalam mewujudkan good governance. Dipersilakan buat Mas Andi. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Ferry. Mengenai peran dan tugas Smart ASN dalam mewujudkan good governance. Sedikit saya menjelaskan, memaparkan salah satu prioritas reformasi birokrasi pemerintah Indonesia hingga 2024 yaitu mewujudkan kompetensi aparatur sipil negara ASN berkelas dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mencanangkan pembangunan Smart ASN 2024. Hal ini menjadi fondasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di era digital dan revolusi industri 4.0. Dalam menghadapi era digital, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 bahwa salah satu mandat yang harus segera dilaksanakan adalah percepatan SPBE. Selain itu, juga menjadi amanat dari Pasal 349 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Mungkin itu dari saya, Mas Fer. Oke, dilanjutkan sama Mas Akbar. Dipersilakan, Mas. Mas Akbar.
Oh ya, maaf saya tadi belum buka. Bicara terkait Smart ASN terhadap penerapan good governance, di sini saya sedikit menjelaskan terkait good governance. Mudah untuk dipahami bahwa good governance merupakan istilah yang berarti pemerintahan yang bagus, baik, dan bisa diandalkan. Good governance sendiri adalah pengelolaan suatu negara yang bertanggung jawab dan kredibel dari berbagai aspek, termasuk sosial, administrasi, hingga ekonomi dan keuangannya. Apabila terciptanya suatu hubungan yang harmonis antar masyarakat, industri, dan pemerintah, maka inilah yang disebut sebagai good governance. Nah, dalam good governance sendiri terdapat beberapa ciri yang menunjukkan bahwa suatu negara itu telah menerapkan good governance. Yang pertama yaitu mampu memanfaatkan sumber daya secara efektif, efisien, sesuai kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu mampu memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan masyarakat. Selanjutnya yaitu mampu menyediakan informasi secara transparan. Selanjutnya yaitu siap menerima keluhan, kritik, serta saran terbuka dari masyarakat dan siap menindaklanjutinya. Penerapan good governance mengacu pada wawasan masa depan. Nah, dalam hal ini, kita berada di tahun 2022, di mana kita melayani sebagai ASN, kita melayani generasi milenial, di mana generasi milenial pada saat ini telah terbiasa dengan digitalisasi. Nah, untuk menerapkan hal tersebut diperlukanlah smart governance atau tata kelola pemerintahan yang cerdas. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisien kebijakan publik. Nah, penerapan smart governance tata kelolanya antara lain yaitu menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas memadai sesuai kebutuhan pelayanan publik. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan dan sinergitas masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, sosialisasi, dan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya itu melaksanakan perbaikan secara kontinu atas kinerja pelayanan publik melalui rekayasa ulang proses bisnis yang efektif, efisien, dan komunikatif, serta optimalisasi sistem pelayanan publik secara daring yang terintegritas dan transparan. Selanjutnya itu mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintah berbasis elektronik dengan fokus dan pengintegrasian data dan interoperabilitas sistem penggunaan teknologi terjamin keberlangsungannya. Dan yang terakhir yaitu menerapkan sistem satu data yang terbuka, lengkap, akurat, dan standarisasi. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Akbar. Disingkat saja buat Mas Pahala, Mas Yuda, dan Mas Ajit dipersilakan secara berurutan. Mas Pahala terlebih dahulu. Baik Mas, terima kasih. Menurut saya, peran ASN dalam mewujudkan suatu good governance, yaitu ASN berfungsi sebagai berikut, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Selanjutnya, pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran dari pegawai ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas Pahala. Ini ada Mas Ajit, Mas Yuda terlebih dahulu. Singkat saja Mas, disusul langsung sama Mas Ajit. Oke, terima kasih rekan-rekan. Saya akan memberikan masukan tentang peran dan tugas Smart ASN dalam good governance. Mungkin yang bisa saya berikan masukan terhadap isu itu ialah salah satu bentuk inovasi adalah
pengembangan sistem pemerintahan yang berbasis teknologi informasi atau yang dikenal saat ini sebagai smart government. Dan pembangunan e-government tak sekedar memasang teknologi seperti pusat data, jaringan, dan aplikasi, tetapi harus memikirkan orangnya, baik birokrat, penggunaannya, maupun proses pemerintahannya. Selama pimpinan daerah atau pusat menyukai transparansi dan akuntabilitas, serta menyukai komunikasi yang baik dengan masyarakatnya, maka tentu pemerintah akan berusaha membangun e-government yang baik. Dan para kata ahli juga mengatakan bahwa teknologi bisa membuat orang lain cerdas, tapi juga bisa membuat orang tetap bodoh. Jadi yang cerdas adalah teknologinya, tapi orangnya tetap bodoh. Oleh karena itu, di dalam masyarakat kita permasalahannya yang sangat besar adalah kontradiksi kultur yang ada. Artinya apa? Teknologi tinggi, tapi masyarakatnya rendah. Teknologinya cerdas, tapi masyarakatnya bodoh. Nah, makanya masyarakat harus memahami betul apa peran teknologi dalam membangun sebuah masyarakat yang salah satunya diantaranya adalah kesadaran kita. Ya, terima kasih, itu saja. Oke, langsung Mas Ajit. Baik, terima kasih Bang Ferry. Menurut saya peran ASN dalam menghadapi persaingan global saat ini masuk dalam ranah digital, termasuk pada sistem pemerintahan. Jadi ASN sendiri mau tidak mau juga ikut dalam arus revolusi industri 4.0 tersebut. Setiap ASN dipaksa untuk adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Digitalisasi birokrasi untuk pelayanan yang optimal adalah yang tidak bisa disanggah. Sebagai informasi, Indonesia berada di peringkat ke-77 dari 119 negara dalam Global Talent Competitive Index dengan nilai 38. Untuk memperbaiki indeks tersebut, pemerintah melalui Kemenpan RB merapatkan Human Capital Management Strategi yang dinamakan 6P, yang itu melingkupi perencanaan, perekrutan, dan seleksi, pengembangan kapasitas, penilaian kinerja, dan penghargaan, promosi, rotasi, dan karir, serta peningkatan kesejahteraan untuk menuju Smart ASN 2024. Demikian Bang Ferry, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ajit dan teman-teman semuanya. Demikianlah podcast dari kelompok 3 angkatan 33 gelombang 4. Saya akhiri sebagai pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.